Halo perempuan Indonesia, kali ini kita akan membahas modul memulai usaha yang dipersembahkan oleh We Learn UN Women. Melalui program We Learn, kita akan berbagi banyak pengetahuan seputar memulai dan mengembangkan usaha. Ada berbagai alasan mengapa perempuan ingin memulai usaha. Secara umum, hal yang mendorong perempuan usaha terdiri dari alasan personal. Misalnya nih, karena hobi atau karena bakat. Ada juga nih yang ingin tantangan baru dan lain sebagainya. Selain alasan personal, ada juga karena alasan ekonomi. Seperti ingin mandiri, ingin membantu ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Ada juga alasan gaya hidup. Misalkan, saya ingin fleksibel dalam mengatur waktu antara bekerja dan keluarga. Ingin mulai usaha karena ingin gaya hidup sehat. Sehingga kita memastikan ketersediaan produk yang menunjang gaya hidup sehat untuk keluarga dan juga dapat dijual ke orang lain untuk menyebarkan gaya hidup sehat. Sekarang kita intip dulu yuk alasan memulai usaha dari para pengusaha perempuan yang sukses menjalankan usahanya. Ibu Hanifah memulai usaha karena ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, sehingga membuat usaha platform yang berisikan informasi tentang kecantikan untuk perempuan. Saya ingin mandiri. Kalevia memulai usaha karena ingin membiayai kuliah sehingga menjual scrapbook yang disukai oleh teman-teman sebayanya. Ibu Ani memulai usaha karena ingin membantu ekonomi keluarga, sehingga membuka warung dan bank sampah. Ibu Helianti memulai usaha berawal dari hobi memasak dan ingin menjaga keragaman warisan pangan Indonesia, sehingga mendirikan usaha yang menyediakan produk pangan organik warisan Indonesia. Penasaran? Yuk kita simak videonya bersama. Sebenarnya lebih karena hobi saya masak, makan dan traveling, dan kebetulan waktu itu saya diperkenalkan ke jaringan petani-petani yang masih mempertahankan ragam pangan warisan Indonesia. Nah, kebetulan melalui perkenalan itu saya diundang untuk melakukan roadshow, tinggal sama mereka, ke kebun sama mereka, masak dengan mereka gitu. Nah, dari situ karena memang hobi saya masak ya, saya ketemu bahan-bahan yang saya belum pernah tahu sebelumnya, belum pernah lihat sebelumnya, belum pernah rasakan sebelumnya gitu. Dan saya rasa itu sayang banget kalau akan hilang gitu. Menarik ya? Kita sebagai perempuan tentunya bisa memiliki lebih dari satu alasan untuk memulai usaha. Apa alasan Anda? Sesudah kita menemukan dan memahami alasannya, untuk memulai usaha harus punya ide usaha yang jelas. Beberapa ide melayani kebutuhan-kebutuhan atau tantangan yang ada, dan beberapa ide menciptakan kebutuhan. Seperti Ibu Stella yang menjadikan produknya solusi atas kebutuhan dan keinginan pelanggan yang awalnya adalah teman-temannya. Ibu Stella mengatakan bahwa anak saya membutuhkan snack yang setiap hari mereka konsumsi. Akhirnya muncullah ide usaha untuk membuat snack. Waktu itu saya bagikan ke teman-teman. Ternyata teman-teman saya kembali untuk minta lagi. Tapi kan mereka juga sungkan kalau misalkan tidak dijual. Ya udah, dari situlah Ibu Stella mencoba untuk produksi. Kita juga bisa mendapatkan ide nih dari misalkan hobi atau minat kita. Bisa juga karena keterampilan dan pengalaman ya. Ya, ataupun dari waralaba. Sekarang kan banyak nih yang waralaba. Benar, media juga bisa mempengaruhi dan menimbulkan ide untuk kita. Atau kebiasaan dan kesukaan masyarakat di sekitar kita. Benar, begitu juga dengan jaringan dan lingkungan sekitar kita. Nah, bisa jadi kita beberapa kali mengganti ide usaha sebelum menetapkan jenis usaha yang akan kita jalankan. Jadi, matangkan dulu ide usaha kita ya. Ada 3 hal yang perlu dicek terkait dari bisnis kita. Mencakup apakah produk atau layanan sudah terbukti laku. Untuk itu, kita juga harus melihat produk yang sama atau juga yang mirip ya. Kedua, sudahkah ada penyedia bahan baku yang bisa dipercaya? Serta sudahkah ada orang yang mengerti teknis operasional usaha nantinya? Untuk mengetahui apakah produk atau layanan kita sudah terbukti laku,
Kita bisa melakukan tips ini. Lakukan uji pasar. Misal, kita ingin melihat potensi berjualan alpukat mentega. Kita bisa saja melakukan WhatsApp blast ke grup kompleks atau keluarga terdekat atau ke akun media sosial kita. Dan kita bisa menawarkan siapa yang menginginkan untuk membeli alpukat mentega dari Lampung. Jangan lupa kita masukkan keterangan yang cukup rinci mengenai produk yang akan kita jual. Jangan lupa juga harga yang kita cantumkan sudah dinaikkan sesuai dengan target laba kita. Kalau yang respon banyak dan mau memberikan uang muka dulu, ini pertanda kuat produknya dapat laku dan bisa memberi keuntungan. Langkah kedua, sudah adakah penyedia bahan baku yang bisa kita percaya? Untuk ini, tipsnya adalah pastikan kita sudah mengantongi 4-5 pemasok bahan baku atau supplier yang sudah kita hubungi dan pastinya setuju dengan standar kualitas yang kita inginkan. Kita juga perlu memastikan supplier tersebut mau diajak membuat perjanjian tertulis untuk memenuhi kualitas pasokan pesanan kita. Langkah ketiga, sudah ada orang yang paham belum tentang aspek teknis dan operasional yang kita butuhkan. Misal, ingin berjualan alpukat mentega dengan beberapa grade kualitas buah yang memiliki perbedaan harga. Maka, harus ada orang yang mengerti cara memilah alpukat kualitas baik, sedang, dan buruk. Sehingga kita bisa menawarkan dengan 3 harga yang berbeda. Tipsnya, saat awal mungkin kita bisa melakukannya seorang diri. Namun bila bisnis membesar, sebaiknya rekrutlah orang yang dapat mengerjakannya agar kita fokus untuk hal yang lebih bersifat strategik. Sebelum memutuskan ide usaha, ada baiknya juga kita mengetahui beberapa karakteristik dari bidang usaha tertentu. Secara umum, ada 3 kategori bidang usaha. Pertama adalah perdagangan, yang kedua industri pengolahan, dan yang ketiga adalah jasa. Untuk karakteristik bidang perdagangan, ini contohnya kegiatan membeli dan menjual kembali barang dagangan atau komoditi tertentu tanpa pengolahan lebih lanjut dengan margin keuntungan tertentu. Bisa jadi nih, pedagang melakukan resizing atau misalkan beli kuintal, jual kiloan. Beberapa alternatif ide usaha yaitu yang pertama, kita bisa menjadi reseller atau distributor. Kita beli putus dengan harga diskon atau kita juga beli produk yang kita sendiri atau orang lain tuh banyak suka. Yang kedua, kita bisa juga nih jadi mitra pemasaran. Misalnya ada produk yang sudah laku secara offline namun belum merambah ke pasar online ataupun ekspor. Kita mengambil kesempatan ini untuk menjadi mitra pemasaran di online ataupun ekspor dengan mengambil komisi sesuai dengan perjanjian. Alternatif ketiga itu bisa dengan berdagang komoditi yang diminati namun mungkin jarang ada di sekitar kita. Kalaupun ada, biasanya harganya mahal. Contohnya buah alpukat mentega, beras organik, dan lain sebagainya. Dengan menemukan pemasok dan mengatur logistik yang lebih efisien sehingga bisa menawarkan harga yang lebih murah. Kunci suksesnya adalah untuk usaha perdagangan, kunci sukses bukan hanya berasal dari menjual produk yang berkualitas dan harganya rendah. Yang tak kalah penting adalah kreativitas dan inovasi dalam memberikan layanan yang unik dan memuaskan pelanggan. Adapun karakteristik bidang pengolahan atau manufacture adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Misalnya, kita beli beras 5 kg seharga Rp45.000, lalu digiling menjadi tepung dan dijual Rp2.000 per ons. Beberapa alternatif ide usaha yaitu memulai dengan produk yang sesuai keahlian kita atau mitra kita. Misalnya kita suka memanggang kue untuk keluarga, lalu diseriuskan menjadi usaha. Atau kita memiliki saudara yang pandai sekali membuat cupcakes yang lezat tapi untuk konsumsi sendiri, lalu dirayu agar mau bermitra memulai usaha bersama. Atau juga yang paling sering kita lakukan adalah melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Suatu produk yang enak dan laris tapi mahal, atau terkenal tapi jauh atau sulit dibelinya, atau produk yang laku tapi masih bisa ditingkatkan fiturnya. Sehingga kita bisa menyediakan produk sejenis yang juga enak tapi lebih murah dan lebih mudah dibeli karena dekat dengan lokasi kita atau lebih baik fiturnya. Kunci keberhasilan dari usaha manufaktur ini antara lain seperti yang dicontohkan oleh Ibu Stella, yaitu kuncinya adalah produk yang berkualitas tinggi.
Bagaimana cara kita selalu bisa menjaga produk yang berkualitas? Ini tipsnya. Ibu Stella menggandeng ahli gizi agar bisa membuat produk yang berkualitas tinggi. Tentunya ide ini bisa kita lakukan juga ya teman-teman. Yang ketiga, karakteristik dari bidang jasa. Keinginan memberikan pelayanan atau jasa untuk memudahkan kehidupan orang lain atau menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, jasa pengiriman dari pemesanan makanan atau restoran, jasa titip, jasa manajemen media sosial, dan lain sebagainya. Beberapa alternatif ide usaha yaitu menawarkan jasa yang sesuai hobi dan keahlian. Misalnya nih, ibu hobi menulis dan menawarkan jasa sebagai kurator, punya pengalaman kerja menjadi desainer kemasan di perusahaan, lalu menawarkan jasa desain untuk UKM. Atau bisa juga dengan cara membangun kerjasama dengan penyedia jasa tradisional yang sudah laris. Misalnya, kenal dengan penjual bubur ayam gerobakan yang enak dan laris banget di suatu tempat, lalu diajaklah kerjasama untuk buat versi rumah makan dan dikembangkan sistemnya agar bisa lebih cepat buka cabang. Kunci sukses keberhasilan usaha jasa kita bisa melihat yang sudah dilakukan oleh Ibu Hanifah. Karena barang yang diperdagangkan tidak terlihat secara fisik, untuk bidang jasa, kunci suksesnya adalah mampu meyakinkan konsumen dan mendapat kepercayaannya. Hal ini akan lebih mudah bila kita telah mendapatkan banyak testimoni yang baik dari para pengguna jasa kita. Wah, menarik betul ya informasi yang dapat kita gali. Berarti kita sudah membahas pertama, mengapa kita ingin menjadi pengusaha sukses? Dan yang kedua, ide seperti apa yang sukses? Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwoman.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!